Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu Hamidah. Bu Hamidah sendiri bagaimana? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Wah sepertinya Ibu ini hari ini sudah sangat sibuk sekali Bu. Sedang mengerjakan apa ini? Ini Bu saya sedang membuat tugas soal untuk kegiatan pas nanti anak-anak Bu di akhir semester 2. Wah luar biasa sekali ternyata Bu ini sangat peduli dengan anak-anak gitu Bu ya. Ya, tugas saya lah Bu sebagai seorang guru harus menyiapkan soal untuk akhir semester nantinya. Ya Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu punya waktu sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Iya Bu, saya ada waktu, monggo. Kita hari ini kita obrolkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu. Hari ini kita itu mau berbincang-bincang sebentar ya Bu, untuk merencanakan pendampingan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi seorang coach pada kegiatan coaching. Tapi saya mau bertanya dulu nih, apa yang Ibu inginkan untuk dicapai dalam pendampingan kali ini Bu? Nah, sekarang kan saya sedang belajar menjadi seorang coach dalam kegiatan proses coaching ya Bu. Nah, di mana kelemahan saya itu di bagian mendengarkan aktif Bu, atau menyimak rekan coach saya, seperti itu. Baik Bu, menurut Ibu apa saja indikator seorang coach itu sedang mendengarkan aktif atau menyimak tadi Bu? Oke, menurut saya ya Bu, indikator seorang coach yang baik dalam bagian mendengarkan aktif atau menyimak adalah yang pertama, coach tadi mampu merangkum cerita dari rekan berbicaranya, kemudian tidak berasumsi atau melabeli rekan kerjanya. Kemudian juga yang ketiga adalah mampu menyimak kata kunci dari rekan coaching-nya tadi. Oh, begitu ya Bu. Dalam pemahaman Ibu, supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif dan menyimak dengan baik, eh, begitu ya Bu ya. Dalam pemahaman Ibu, supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif atau menyimak dengan baik, apa saja Bu yang harus disiapkan di sini? Menurut saya ya Bu Hamidah, seorang coach itu yang pertama harus memiliki kesadaran diri yang penuh atau yang kuat, sehingga mampu hadir secara penuh saat kegiatan proses coaching tadi. Dan juga harus menyiapkan catatan-catatan kecil terkait pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada coachingnya nanti ketika kegiatan proses coaching. Baiklah Bu, sepertinya kita sudah punya gambaran ya Bu, apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan fokus pengembangan kompetensi coach pada bagian mendengarkan aktif. Untuk merangkum hasil pembicaraan kita ini akan saya kirimkan kepada Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Tidak ada Bu, mungkin terkait ya rencana besok saya dengarkan sejauh saya Bu akan melaksanakan kegiatan proses coaching tadi. Apakah Bu Hamidah bisa hadir besok Bu dalam kegiatan coaching kita? Ya, insya Allah kalau besok itu berarti hari Minggu ya Bu. Iya, Nah, betul sekali. insya Allah karena hari Minggu itu saya longgar, insya Allah saya bisa mendampingi Ibu dalam proses coaching. Alhamdulillah akhirnya Bu Hamidah bisa hadir ya besok ya Bu. Saya tunggu loh kehadirannya. Betul loh Bu. Ya, terima kasih Bu. Nanti insya Allah saya dampingi, kita koordinasi lagi kira-kira waktu yang tepat itu pagi, siang, atau sore. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Hamida atas kesediaannya besok mendampingi saya. Tentunya nantinya feedback dari Bu Hamida saya butuhkan loh untuk tindak lanjut atau refleksi dari kegiatan saya. Ya Bu, insya Allah nanti kita berkegiatan dan kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan besok. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hamida. Sama-sama.
Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan luar biasa Bu. Sebelumnya saya punya pantun ya buat Pak Lukman. Kok jadi malu saya kalau dikasih pantun. Monggo. Ya. Ada Jenang, ada Dodol, Cakep. ada Rina, ada Tita. Cakep. Hari ini Pak Lukman guru yang hebat. Bolehkah saya mengajak mengobrol? Wah, boleh sekali Bu Rini, monggo. Oke Pak Lukman, kalau saya perhatikan, kenapa ya Pak Lukman hari ini kok tidak begitu semangat dan seceria seperti biasanya? Waduh, sebelumnya ini saya juga terima kasih ya Bu Rini karena sudah memperhatikan saya. Dan ya, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Hal apa Pak yang ingin Bapak Lukman sampaikan kepada saya? Ya, sebenarnya itu saya nanti dari obrolan ini saya itu berharap ada solusi lah dari apa yang saya hadapi selama ini. Seperti itu Pak. Monggo. Mungkin hal apa Pak? Hal apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita kali ini? Jadi sebenarnya gini Bu, permasalahan yang saya hadapi itu, saya itu nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini murid-murid saya itu ketika di dalam kelas itu kok tidak begitu memperhatikan saya seperti itu. Ya, karena karena hal inilah yang kemudian membuat saya itu kok jadi rada agak malas gitu kalau masuk kelas. Pak Lukman, dari cerita Pak Lukman, kalau saya boleh tahu anak-anak itu tidak bersemangat dalam hal apa? Apakah proses pembelajaran? Sepertinya tidak Bu. Ya awalnya sih kalau seandainya saya masuk ke kelas itu semangat, tapi nggak tahu kenapa kok kemudian di tengah, kemudian di akhir-akhir mulai pembelajaran itu kok semangatnya sudah mulai menghilang seperti itu. Oke Pak Lukman, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana aktivitas atau langkah-langkah kegiatan yang selama ini Pak Lukman lakukan di kelas? Sebenarnya seperti biasa Bu ya. Jadi saya awali kegiatan pembelajaran itu pasti saya salam, kemudian saya menyapa anak-anak, kemudian saya mengabsen, terus saya awali dengan persepsi, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ya saya menyampaikan materi, menjelaskan di depan kelas seperti itu, dan memberikan penugasan kepada anak-anak. Ya, nah pada saat itulah tidak tahu kenapa kok mereka itu kurang bersungguh-sungguh dengan hal ini, seperti itu. Apa ada yang salah ya mungkin dengan pembelajaran saya Bu ya? Kalau seperti itu ya Pak Lukman, kalau saya perhatikan langkah kegiatan yang sudah dilakukan Pak Lukman sudah cukup baik Pak. Dari awal sampai akhir Pak Lukman sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu apakah hal ini pada semua mata pelajaran Pak atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Sebenarnya tidak sih Bu ya. Sebenarnya kalau saya ngasih pembelajaran matematika ataupun pembelajaran kesenian itu anak-anak itu semangat ketika mereka praktek seperti itu. Tapi mereka kalau seandainya ketika pemberian tugas tulis ataupun penjelasan itu barulah mereka kayak kelihatan lesu atau tidak semangat seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan Pak Lukman sudah tahu ya apa permasalahannya Pak Lukman? Nggih. Jadi saya rasa itu mungkin anak-anak terkait permasalahannya itu mungkin pada saat pembelajaran saya seperti itu Bu ya. Ya, kalau saya perhatikan tadi bahwa permasalahannya tadi dari mata pelajaran ya Pak ya. Ketika matematika dan SPDP di bagian praktek mereka lebih justru semangat dan tertarik. Nah, Pak Lukman sendiri sudah tahu permasalahannya. Kira-kira menurut Pak Lukman solusinya apa Pak yang akan Pak Lukman lakukan? Sudah jelas ya Bu ya, mungkin saya yang pertama yang saya lakukan adalah memperbaiki suasana hati saya dulu mungkin Bu ya, ketika masuk ke dalam kelas niat harus saya perbarui untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi tidak kemudian anak-anak malas saya juga harus malas, tidak, ternyata semuanya itu berasal dari saya sendiri. Saya harus memperbaiki hati saya, suasana hati saya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah saya memperbaiki
proses pembelajaran mungkin Bu ya. Dan yang ketiga adalah nanti mungkin saya akan eh, melaksanakan kolaborasi dengan guru lain Bu untuk bagaimana sih cara memberikan pembelajaran yang baik seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Lukman. Langkahnya sangat tepat sekali ya Pak Lukman. Justru yang pertama kita harus sebagai guru, yang pertama faktor kesiapan guru mengajar ya Pak. Pak Lukman tadi menjelaskan salah satu solusinya yaitu Pak Lukman ingin menjaga suasana hati mengajar. Iya. Betul sekali Pak Lukman. Jangan sampai permasalahan di rumah kita ketika saat di kelas itu menjadi satu permasalahan yang berarti bagi anak-anak. Oke, kira-kira rekan sejawat Pak Lukman siapa yang membantu Pak Lukman dalam hal ini? Saya nanti pengen berkolaborasi dengan Bu Mega sepertinya Bu ya, karena memang saya lihat Bu Mega itu pembelajarannya bagus, makanya saya nanti pengen minta tolong kepada Bu Mega berkolaborasi dengan saya mengembangkan bagaimana sih cara mengajar yang baik dan benar seperti itu. Alhamdulillah, ternyata Pak Lukman sudah tahu masalahnya apa, solusinya bagaimana ya Pak. Dan mungkin tambahan dari saya ya mungkin di kelas itu bisa ditambahkan ice breaking yang mampu menggugah semangat siswa dalam kelas. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih atas masukan. Oke, Pak Lukman, nantinya saya ingin tahu loh ya, bagaimana kelanjutan dari bahan obrolan kita ini. Saya ingin tahu bagaimana tindak lanjut dari Pak Lukman sendiri. Tentunya kita ada waktu lagi ya Pak? Iya. Masih berkenan ya Pak ya? Masih berkenan sekali. Oke, saya ingin tahu Pak bagaimana langkah selanjutnya dan hasilnya bagaimana. Siap. Oke, terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih sekali Bu Rini atas waktunya sudah Ya, mendengarkan sama-sama Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Hamidah. Saya di sini mau Bu, berbincang-bincang tentang yang sudah kita lakukan kemarin itu Bu, ingin merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu. Iya Bu Hamidah ya, kemarin saya melaksanakan kegiatan proses coaching dengan rekan sejawat saya Bu Hamidah. Dan situ ternyata banyak sekali ya apa yang saya dapatkan dalam kegiatan coaching tadi. Oke Bu, bagian mana kira-kira yang ingin panjenengan refleksikan dalam kegiatan tersebut Bu? Alhamdulillah kemarin pada bagian mendengarkan aktif atau menyimak rekan coaching saya, ternyata dari permasalahan tadi saya menemukan solusinya, yaitu bahwa saya itu harus hadir secara penuh dengan kesadaran diri. Jadi jangan sampai saya itu lengah Bu. Kalau nggak begitu saya tidak akan fokus terhadap jawaban dari rekan saya seperti itu. Gitu ya Bu. Baiklah Bu, selama kegiatan coaching kemarin itu yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan kompetensi coach yang tentang mendengarkan aktif tadi Bu? Oke, selama kegiatan coaching saya sudah menyiapkan notes Bu atau catatan kecil ya terkait hal-hal penting apa selama pembicaraan dengan rekan coaching saya. Dan tentu saja di situ saya mencoba untuk hadir penuh sehingga apa yang dikatakan coaching saya itu mencoba meresapi dan memaknai apa yang rekan coaching saya katakan. Baiklah Bu, lalu inspirasi apa yang timbul setelah melakukan pengalaman tersebut Bu? Ternyata Bu Hamidah menjadi seorang coach dalam kegiatan coaching itu tidaklah mudah ya. Tentunya kita harus dengan kesadaran diri harus hadir secara penuh supaya kegiatan coaching antara dengan rekan coaching tadi
saling bermakna, dan jangan sampai saya lengah atau hilang dari pembicaraan dengan rekan kerja saya tadi, Bu Hamidah, seperti itu. Iya Bu ya, hal tersebut memang harus kita jaga terus-menerus. Saya juga kemarin tuh sempat melihat Ibu itu memainkan ballpoint Bu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Ibu saat itu? Ternyata Bu Hamidah ini memperhatikan saya ya, jadi Benar malu sekali saya Bu, Bu. ya. Ya itu Bu, waktu saya memainkan ballpoint itu saya dalam kondisi yang setengah sadar Bu, dalam arti saya tiba-tiba berpikir tentang anak saya di rumah. Hilang konsentrasi Hilang begitu ya Bu? konsentrasi, Ya, nggak ya, ya, fokus. ya, ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk hadir kembali dalam kegiatan coaching tadi dengan berusaha untuk meningkatkan kesadaran diri saya untuk hadir secara penuh kepada rekan coaching saya tadi. Ya, jadi Ibu bisa fokus lagi Betul begitu sekali, Bu ya. ya, Bu. Baiklah Bu, kira-kira hal apa lagi yang Ibu dapatkan selama kegiatan coaching kemarin selain dari kehadiran penuh tersebut Bu? Nah, ternyata memang begitu penting ya Bu, saya sebagai coach itu mempersiapkan hal-hal sebelum saya bertanya kepada rekan coach saya, yaitu mencatat pertanyaan penting apa ya Bu. Kemudian yang kedua, saya harus mencatat hal-hal penting atau kata kunci dari rekan coach saya tadi. Dan tentu saja yang terakhir itu saya tidak boleh berasumsi atau melabeli rekan saya ya Bu. Maksudnya kita berpikir yang buruk tentang rekan kerja saya tadi, seperti itu. Ya Bu, benar sekali. Selama kegiatan coaching kemarin, saya amati Ibu juga sudah mempraktikkan ciri-ciri menyimak dengan baik. Sekarang dari semua pengalaman-pengalaman tersebut, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait kompetensi coaching tersebut, Bu? Oke, Bu Hamidah, setelah kegiatan coaching kemarin, akhirnya saya merefleksi diri saya. Yang pertama, saya akan meningkatkan kompetensi coaching saya tadi di bagian mendengarkan aktif ya, dengan menyiapkan hal-hal yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang penting. Kemudian yang kedua, saya tentunya juga harus tetap dalam kesadaran diri yang penuh ketika berbicara dengan rekan coaching saya. Dan terakhir, saya tentunya akan tidak berasumsi atau melabeli rekan saya, coach saya terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Hamidah. Ya, baik Bu, saya senang sekali dengan kegiatan hari ini. Selama pembicaraan kita ini, apa yang sudah Ibu dapat? Alhamdulillah, dengan mengobrol dengan Bu Hamidah ya, saya mendapatkan yaitu peningkatan kompetensi coaching bagian mendengarkan aktif atau menyimak dari rekan coach saya, Bu. Benar sekali. Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini itu bisa terus dikembangkan sehingga kompetensi Ibu dalam hal melakukan coaching dengan teman sejawat itu bisa meningkat. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita hari ini Bu. Selamat berkarya. Terima kasih Bu, tentunya saran dari jenengan tetap saya tunggu untuk sebagai bahan refleksi saya. Terima kasih Bu Hamidah. Sama-sama Bu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali.